Kalau misalkan memang Indonesia ini dipercaya menyelenggara karena sukses, harusnya diselenggarakan di sini gratis, nggak pakai biaya. Nah ini sudah bayar untuk 3 tahun balapan ke depan, masa iya nggak mungkin diselenggarakan di sini? Dan ini yang membuat akhirnya keterpaksaan oleh pihak Pemprov DKI. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang datang ke Formula E untuk pansos, malah buzzer-buzzernya ngamuk-ngamuk. Jadi kan ajang Formula E tahun ini digelar lagi di Jakarta. Kemarin tanggal 3 Juni ini untuk kualifikasinya, dan hari ini race-nya tanggal 4 Juni. Tapi saya bikin video ini, race-nya belum mulai, ini hari Minggu pagi. Race-nya kemungkinan sih Minggu siang. Nah, kemarin pada saat Anies Baswedan ini datang ke sana untuk melihat kualifikasi, dia datang bersama dengan istrinya, Ibu Ferry Farhati, dan juga anak dan menantunya, berempat. Satu keluarga datang ke sana, kemudian dia mengatakan bahwa kami datang ke sini sekeluarga berempat dengan membeli tiket sendiri, tidak diundang katanya. Kemudian dia menunjukkan tiket grandstand yang berwarna pink itu, dan kemudian dia menonton bersama dengan keluarganya. Nah, kalau Anies bilang bahwa dia ini hanya datang berempat, satu keluarga dengan istri dan anak menantunya, bohong besar kalau menurut saya. Dia tuh datangnya pasti rombongan. Buktinya apa? Ketika Anies datang di sana, ada aja yang minta foto dan meneriaki Anies Presiden. Siapa itu kalau bukan rombongannya dia? Kalau memang warga Jakarta yang sengaja datang ke sana untuk nonton Formula E, nggak mungkin kayaknya akan meneriaki Anies Presiden. Masa iya orang yang sudah selama 5 tahun kotanya atau wilayahnya diporak-porandakan, dibuat berantakan, mau mengajukan dia menjadi presiden? Kayaknya nggak mungkin. Ini pasti tim horenya dia, rombongannya dia yang datang ke sana, sengaja datang teriak-teriak Anies Presiden. Apalagi kalau kita misalkan datang ke sana, berteriak Anies Presiden, itu wajar. Tapi ini enggak. Secara sistematis, secara tertata, Anies Presiden for 2024. Pret. Itu tim horenya datang ke sana, atau mungkin orang yang kemungkinan ada di luar, kemudian diajak, ya dikasih nasi bungkus lah, seperti kayak biasanya, kemudian teriak-teriak seperti itu. Itu yang kemudian menjadi ramai sekarang di media sosial. Nah, kemudian dengan adanya Anies datang ke sana dengan membeli tiket di grandstand, kemudian dia katanya tidak diundang sebagai VIP, tamu VIP, ini membuat buzzernya ngamuk-ngamuk. Ada Andi Sinulinga yang mengatakan bahwa harusnya panitia penyelenggara atau mungkin juga Pemprov DKI yang sekarang dipimpin oleh Pak Heru Budi, ini harusnya mengundang Anies Baswedan sebagai tamu undangan atau VVIP. Karena apa? Karena dia adalah inisiator dari ajang balap Formula E di Jakarta ini. Harusnya dia menjadi tamu kehormatan, meskipun dia tidak menjabat lagi sebagai gubernur DKI, dia harusnya diundang sebagai tamu VIP, sebagai tamu kehormatan, karena dia inisiatornya, kemudian dia promotor awal yang mendatangkan Formula E ke Indonesia, khususnya di Jakarta. Itu yang kemudian membuat Andi Sinulinga ngamuk-ngamuk, marah-marah, menyalahkan panitia. Nah, yang lebih konyol lagi adalah Wiz Khalifa, mantan komisaris Ancol, yang kemudian menyalahkan pemerintah pusat. Dengan tidak diundangnya Anies Baswedan, dia mengatakan bahwa ini adalah kekuasaan yang norak. Kan nggak ada hubungannya. Kalau mau menyalahkan Anies ini diundang atau enggak, salahin ketua panitianya. Kan yang menjadi wakil steering committee sekarang Ahmad Saroni, yang tahun kemarin ditunjuk sebagai ketua pelaksana, ketua panitia. Salahin dia dong, kenapa kok Anies Baswedan
tokoh yang sangat penting dan berjasa untuk hadirnya Formula E di Indonesia ini kok sampai tidak diundang? Kenapa harus nyalain pemerintah? Kenapa kok nyalain kekuasaan yang dia bilang norak itu? Kenapa? Apa harus semuanya salah pemerintah pusat? Kan enggak. Apakah harus salah pemerintah provinsi DKI? Kan enggak, panitianya dong yang bertanggung jawab. Masa iya Pemprov DKI ngurusin undangan, VIP mana yang VVIP mana? Kan enggak gitu. Panitianya tanyain sama Ahmad Saroni, kenapa kok malah nyalain ke pemerintah? Kekuasaan yang norak lah. Ini yang membuat kita kemudian, saya terutama, jadi benar-benar pengen ketawa ngakak guling-guling. Nah, kemudian yang lebih lucu lagi, yang lebih konyol lagi, ini adalah pernyataan dari salah satu direktur dari Jakpro, Iwan Takwin, yang mengatakan bahwa diadakannya Formula E tahun ini, tahun 2023 ini adalah berkat suksesnya Formula E di tahun 2022 tahun lalu. Karena sukses, kemudian digelar di Jakarta lagi pada 3 dan 4 Juni 2023, dan kita dipercaya lagi untuk menyelenggarakan tahun depan di tanggal 8 Juni 2024. Itu katanya Direktur Jakpro. Padahal sebetulnya nggak gitu. Kalau misalkan ini dikatakan sebagai dilaksanakan tahun ini karena sukses di tahun kemarin, salah besar. Kemudian kalau misalkan kita dipercaya dan untuk menyelenggarakan di tahun depan juga salah besar. Kenapa kok kita bisa menyelenggarakan 3 tahun berturut-turut? Ya karena kalian sudah membayar komitmen fee yang termahal sedunia. Bayangkan 560 miliar untuk 3 kali balapan. Ini kan luar biasa, termahal di dunia. Bahkan negara-negara lain, negara Eropa, kemudian di Amerika Latin, di Kanada, gak sebanyak itu, gak sampai ratusan miliar. Hanya hitungan miliar, bahkan belasan miliar paling mahal. Kalau misalkan memang Indonesia ini dipercaya menyelenggara karena sukses, harusnya diselenggarakan di sini gratis, nggak pakai biaya. Nah ini sudah bayar untuk 3 tahun balapan ke depan, masa iya nggak mungkin diselenggarakan di sini? Dan ini yang membuat akhirnya keterpaksaan oleh pihak Pemprov DKI. Pak Heru Budi harus melaksanakan ini karena apa? Karena uangnya sudah keluar. Uang APBD ini sudah dibayarkan komitmen fee-nya. Kalau misalkan ini nggak terselenggara di sini, bisa jadi uangnya ini sudah hangus, kita kena penalti. Kita kena denda, itu yang tidak ingin terjadi lagi, makanya terpaksa harus dilaksanakan. Meskipun kalau kita melihat sekarang, kemarin, ini minim dengan sponsor lokal. Minim sekali sponsor lokal, karena perusahaan-perusahaan ini yang ada di Indonesia kemungkinan melihat balapan yang tahun kemarin. Mereka nggak mau lagi menjadi sponsor, karena ya mungkin efeknya, feedbacknya nggak sedahsyat yang dibilang oleh panitia atau dari Jakpro. Kayaknya seperti itu. Makanya kemudian ajang ini sepi dari sponsor lokal. Dan itu tadi, kalau misalkan memang kita ini sukses tahun kemarin, kemudian juga tahun depan dipercaya lagi, harusnya nggak bayar, free harusnya. Nah, sebetulnya, jadi kedatangan Anies Baswedan ini ke ajang balap Formula E ini adalah memang untuk pansos. Jadi seolah-olah bahwa dia ini loh, hasil kerja gue selama 5 tahun, saya yang berjasa untuk mendatangkan ajang balap yang seperti ini. Ini yang akhirnya membuat dia merasa penting untuk datang, kemudian berharap ada orang yang berterima kasih kepada dia, mengelu-elukan dia, berterima kasih, kemudian mengatakan dia presiden meskipun itu adalah tim horenya. Kemudian dia datang bersama keluarganya, itu yang ingin diharapkan kepada masyarakat yang hadir di sana. Padahal pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini justru sangat bertolak belakang, sangat kontradiktif dengan apa yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Dia mengkritisi subsidi mobil listrik sementara dia memuja-muji Formula E. Kan nggak nyambung. Kalau memang dia ini mendukung Formula E, harusnya mendukung juga subsidi pajak dari mobil listrik. Nah, sementara apa yang disampaikan dia di pidato beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan bahwa
sekarang ini sedang krisis lingkungan hidup, kemudian emisi karbon yang dihasilkan oleh satu mobil listrik per kapita, per kilometer, ini lebih besar daripada bus yang menggunakan bahan bakar minyak. Itu yang dikatakan dia. Kemudian dia mengkritisi tentang subsidi mobil listrik. Padahal ketika ada ajang balap Formula E, sekarang coba kita lihat. Di sana ada berapa pembalap? Ada sekitar 11 atau 12 pembalap dengan 11 mobil dari 8 negara yang berbeda. Sekarang bayangkan berapa emisi karbon yang dihasilkan per mobil, per kapita, per kilometer yang bisa membuat Jakarta semakin banyak polusinya. Harusnya kan menolak ini, kenapa sekarang jadi mendukung? Per kapita, per kilometer. Itu yang dikatakan oleh Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu. Dan itu salah, datanya salah besar. Sebetulnya sih dia ini tahu bahwa yang diomongin ini salah. Tapi demi untuk menyerang pemerintah, itu yang dia lakukan. Sekarang loh, sejak kapan mobil listrik ini ada emisi karbonnya? Orang knalpotnya aja nggak ada. Lambemu nis. Jadi ya itulah apa yang disampaikan oleh Anies, apa yang dilakukan itu memang nggak sesuai dengan kenyataan, kemudian nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Jadi buat kalian semua para pemuja Anies masih mau menjerumuskan negara Indonesia dengan mengusung dia menjadi presiden. Kalau saya sih nggak mau, mending orang-orang yang benar-benar berkompeten untuk memikirkan atau memimpin negara ini. Yang jelas bukan Anies Baswedan. Tenggelamkan dia di 2024. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk menenggelamkan Anies Baswedan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.